Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Azim, NIM 24653, dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang. Saya akan melakukan wawancara untuk pemenuhan mata kuliah metode dan model pembelajaran sejarah. Sekarang saya ditemani oleh narasumber, yaitu Saudara Azmi Aziz. Silahkan perkenalan kepada Saudara Azmi. Baik, perkenalkan, nama saya Azmi Aziz. Saudara masih sekolah, kuliah, atau sudah bekerja? Alhamdulillah, saya sudah berkuliah. Berkuliah ya. Kuliah jurusan apa, Saudara? Saya berkuliah itu di jurusan Desain Komunikasi Visual. Desain komunikasi visual. Apakah ada mata kuliah sejarah Indonesia pada mata kuliah umum Saudara? Tidak. Jika tidak ada, apakah semasa sekolah menengah Saudara pernah belajar sejarah? Pernah. Jika ya, saya ingin bertanya seputar kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Apakah Anda berkenan? Saya berkenan. Baiklah, masuk kepada pertanyaan pertama, yaitu siapa pendiri Kerajaan Samudra Pasai menurut yang Saudara ketahui? Ya, menurut saya itu pendiri Samudra Pasai didirikan oleh Laksamana Mesir, yaitu Nazimuddin Al-Kamil, dan mengangkat Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama. Ya, kerajaan ini didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil ya. Masuk kepada pertanyaan kedua, seperti yang Saudara ketahui, di mana lokasi atau letak Kerajaan Samudra Pasai ini? Letak Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pesisir utara Aceh. Wilayah utara Aceh ya, Saudara? Iya, Aceh. Masuk kepada pertanyaan ketiga, pada masa siapa kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya? Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Malik Az-Zahir II. Sultan Malik Az-Zahir II ya, Saudara? Ya. Langsung ke pertanyaan terakhir, menurut yang Saudara ketahui, siapa raja terakhir dari Kerajaan Samudra Pasai ini? Menurut saya raja terakhir Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Zainal Abidin. Setelahnya putra-putranya yang melakukan perebutan kekuasaan. Terima kasih kepada Saudara Azmi. Itu kita dengarkan jawaban dari Saudara Azmi. Saat ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai ini, yaitu Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh seorang laksamana dari Kerajaan Mamluk di Mesir, yaitu Nazimuddin Al-Kamil, seperti yang sudah dijawab oleh Saudara Azmi tadi. Beliau diutus ke wilayah Asia Tenggara untuk mengamankan jalur perdagangan, sehingga dipilihlah Kerajaan Samudra Pasai ini sebagai wilayah perdagangan di Asia Tenggara, dan didirikanlah Kerajaan Samudra Pasai dengan mengangkat Sultan Malik Al-Saleh atau Meurasilu sebagai raja pertama. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1267 Masehi. Masa kejayaan kerajaan ini sudah dimulai sejak pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh. Semenjak itu kerajaan bertambah dan bertambah pesat, sehingga pada masa kerajaan Sultan Malik Az-Zahir I, beliau membuat koin sebagai alat transaksi kerajaan pada masa itu. Selanjutnya pada masa Sultan Malik Az-Zahir II, seperti yang disebutkan oleh Saudara Aziz tadi, pada masanya kerajaan mencapai puncak kejayaannya dengan meningkatkan taraf ekonomi kerajaan, dan pelabuhan kerajaan semakin ramai dikunjungi oleh para pedagang-pedagang asing, sehingga pada saat itu bisa dikatakan bahwa Pelabuhan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, bahkan di Asia pada masa itu.
Untuk keruntuhan kerajaan Samudra Pasai sendiri bukan seperti kerajaan-kerajaan lain di Nusantara ataupun di belahan dunia lain. Kerajaan ini diawali dengan perebutan kekuasaan di antara putra-putra dari Sultan terakhir Zainal Abidin, seperti yang sudah disebutkan oleh Saudara Aziz tadi. Keruntuhan kerajaan ini diawali dengan perebutan kekuasaan sehingga militer kerajaan ini semakin lemah. Pada masa itu Portugis yang awalnya ingin berdagang dengan kerajaan Samudra Pasai merasa bahwa ada kesempatan untuk merebut kerajaan ini, sehingga karena lemahnya kerajaan Samudra Pasai pada masa itu diakibatkan perebutan kekuasaan ini, Portugis melancarkan serangan ke Samudra Pasai yang akhirnya Samudra Pasai runtuh pada tahun 1521 Masehi. Mungkin itu sedikit dari saya. Bagaimana menurut Saudara Aziz? Menurut pendapat saya itu penjelasan dari Saudara Razi sangat menarik dan dapat jelas tertangkap oleh saya. Ya, terima kasih kepada Saudara Aziz yang sudah bersedia menemani saya dan menjawab beberapa pertanyaan saya yang tadi. Ya, sama-sama. Untuk lebih jelasnya mungkin dapat kita dengarkan pada materi pembelajaran yang akan ditampilkan berikut ini. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi, yang didirikan oleh seorang laksamana yang diutus dari kerajaan Mesir, yaitu Nazimuddin Al-Kamil. Berdirinya kerajaan ini pada awalnya disebabkan oleh keinginan dari kerajaan Mamluk di Mesir untuk mencari wilayah perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Wilayah perdagangan ini nantinya akan dijadikan sebagai pusat perdagangan bagi kerajaan Mesir di wilayah Asia Tenggara. Pada akhirnya didirikanlah sebuah kerajaan yang bernama Samudra Pasai, dan Meurasilu atau Sultan Malik Al-Saleh diangkat sebagai raja pertama kerajaan ini. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di bagian utara atau di pesisir utara Aceh. Setelah resmi menjadi sebuah kerajaan dan merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, kerajaan Samudra Pasai berkembang di segala bidang. Di bidang politik, kerajaan Samudra Pasai banyak menjalin kerjasama politik dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Perlak di Malaysia dan Kerajaan Ottoman yang merupakan kerajaan Islam terbesar yang saat itu yang terletak di wilayah Turki. Pada bidang ekonomi, kerajaan Samudra Pasai banyak berkembang dengan perdagangan karena letak kerajaan strategis dan sering dikunjungi oleh pedagang. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Malik Al-Zahir II. Beliau memerintah hingga tahun 1349 Masehi. Pada masanya, kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya di berbagai bidang, baik itu di bidang militer, di bidang ekonomi, maupun pada bidang lainnya. Dapat kita lihat di bidang militer, kerajaan Samudra Pasai mampu bertahan dari serangan kerajaan Majapahit. Pada masa itu, pelabuhan di pesisir utara Aceh, tepatnya wilayah Pasai tersebut, menjadi pusat perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Lada hitam sebagai komoditas utama kerajaan Samudra Pasai sangat dicari oleh para pedagang dari luar Nusantara. Pada masa Sultan Malik Al-Zahir II pula lah kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan alat tukar, yaitu berupa koin emas yang memiliki komposisi emas mencapai 70%.
Kerajaan Samudra Pasai runtuh pada tahun 1521 Masehi. Diawali dengan adanya konflik internal, yaitu perebutan kekuasaan dari putra Raja Zainal Abidin. Konflik internal di tubuh pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai membuat kerajaan semakin melemah. Puncaknya yaitu Portugis yang awalnya hanya berdagang di wilayah Kerajaan Samudra Pasai melihat sebuah celah untuk menguasai kerajaan ini. Akhirnya Portugis menyerang Kerajaan Samudra Pasai dan berhasil merebut kerajaan ini sehingga kerajaan ini runtuh pada tahun 1521 Masehi. Terdapat beberapa peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, yaitu yang pertama sebuah koin yang di satu sisi berisi tulisan Sultan Malik Al-Zahir dan di sisi lainnya berisi tulisan Sultan Al-Adil. Selanjutnya yaitu Cakradonya yang merupakan sebuah lonceng yang dihadiahkan oleh Cina kepada Kerajaan Samudra Pasai. Cakradonya ini berisi aksara Arab dan Cina. Selanjutnya yaitu makam Sultan Malik Al-Saleh. Pada makam ini terdapat aksara Arab yang berisi tulisan yaitu, "Ini kubur adalah kepunyaan almarhum hamba yang dihormati, yang diampuni, yang takwa, yang menjadi penasihat, yang terkenal, yang berketurunan, yang mulia, yang kuat beribadah, penakluk, yang bergelar dengan Sultan Malik Al-Saleh, tanggal wafat bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi."